Perkenalkan, sebelumnya nama saya Triat Adventwantara, NIM 111906449. Di sini saya akan membawakan salah satu materi dari MST Internasional, yaitu kompensasi internasional. Kompensasi internasional sendiri adalah pemberian hak moneter atau imbalan moneter dan non moneter, termasuk gaji pokok, tunjangan, imbalan, insentif jangka panjang dan pendek, yang dihargai oleh karyawan sesuai dengan kontribusi relatifnya terhadap kinerja perusahaan multinasional. Kompensasi internasional juga dapat diartikan sebagai perbandingan kompensasi internasional dan kompensasi dalam perusahaan multinasional. Menurut Werner dan Ward, menekankan kompleksitas praktik kompensasi nasional karena pentingnya perbedaan antara negara dalam kondisi kerja, hukum, budaya, tetapi juga campuran karyawan yang berbeda, yang termasuk yaitu ekspatriat, penduduk setempat, dan warga negara ketiga. Juga pengenalan risiko nilai tukar. Secara singkat, kompensasi internasional memiliki tujuan-tujuan utama, yaitu menarik dan mempertahankan para karyawan yang berkualitas untuk penugasan-penugasan internasional dari perspektif perusahaan induk, tetapi meliputi PCN, ASN, dan TCN, yang kemudian memfasilitasi transfer antara cabang-cabang asing dan perusahaan induk, biasanya kantor pusat, dan antara perusahaan induk dan lokasi-lokasi asing. Yang ketiga, menetapkan dan memelihara suatu hubungan yang konsisten dan layak. Yang terakhir, memelihara kompensasi yang layak dalam kaitannya dengan praktik-praktik para pesaing. Yang selanjutnya adalah komponen program kompensasi nasional. Yang pertama, gaji pokok. Untuk para ekspatriat, gaji pokok merupakan komponen utama suatu paket penghargaan. Banyak diantaranya dikaitkan secara langsung pada gaji pokok, yaitu misalnya premi pelayanan atau jasa asing, tunjangan biaya hidup, tunjangan perumahan, dan juga merupakan dasar untuk tunjangan-tunjangan dalam pekerjaan jasa dan kontribusi pensiun. Gaji pokok dapat dibayarkan dalam mata uang negara asal atau negara setempat. Yang kedua, imbalan pekerja di negara asing atau foreign service inducement. Para karyawan yang berasal dari negara induk atau PCN sering menerima suatu premi gaji sebagai suatu imbalan untuk menerima suatu penugasan asing atau sebagai kompensasi untuk kesukaran yang disebabkan oleh transfer. Dalam keadaan seperti ini, harus dijelaskan definisi atau pengertian kesukaran, pemekaran syarat untuk premi, jumlah dan waktu pembayaran. Yang ketiga ada tunjangan-tunjangan atau allowances. Isu-isu berkaitan dengan tunjangan dapat sangat menantang bagi suatu perusahaan. Sebagian karena adanya berbagai macam bentuk tunjangan-tunjangan. Salah satu contohnya adalah tunjangan biaya hidup atau cost of living allowance, yang biasanya menerima perhatian lebih banyak, melibatkan suatu pembayaran untuk menutup perbedaan pengeluaran antara negara asal dan negara asing. Ada juga suatu penyediaan tunjangan untuk perjalanan kembali ke negara asal. Banyak perusahaan menutup biaya satu atau lebih perjalanan kembali ke negara asal setiap tahun. Tujuan dari pembayaran ini adalah untuk memberikan peluang kepada ekspatriat untuk memperbarui ikatan keluarga dan bisnis. Yang keempat ada program kesejahteraan. Kebanyakan PCN Amerika Serikat biasanya tetap berada dalam rencana program kesejahteraan negara asal mereka. Di beberapa negara, ekspatriat tidak dapat memilih program-program jaminan sosial lokal. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan biasanya membayarkan biaya-biaya dalam PCN dan TCN. Kemudian untuk di Eropa sendiri, PCN dan TCN menerima program-program jaminan sosial yang dapat dipindahkan atau dibawakan
dalam komunitas Uni Eropa. Sekian materi yang saya bawakan, terima kasih.